Lagi rame di media sekarang membahas tentang isu akan dibentuk tim persoalan transformasi reformasi kepolisian. Ini kemudian menjadi pertanyaan besar benak masyarakat bahwa apakah benar ini adalah upaya untuk mereformasi kepolisian atau mendelegitimasi kepemimpinan Kapolri saat ini, Listio Sigit Prabowo. Kali ini saya coba sedikit membahas, ya, sebagai masyarakat tentunya kita bisa bebas beropini berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Jadi pasca demonstrasi Agustusan kemarin, di mana topik utamanya adalah terkait dengan kinerja anggota DPR, flexing para pejabat, dan isu tentang kenaikan tunjangan anggota DPR. Tetapi kemudian isu itu berkembang sampai kemudian lahir informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan membentuk tim untuk melakukan transformasi reformasi di kepolisian. Artinya dari isu demonstrasi yang tadi kemudian merembet ke persoalan institusi kepolisian. Nah, sekarang kita coba bahas apakah kemudian isu tentang transformasi reformasi kepolisian itu relevan atau tidak. Ataukah ini kemudian hanyalah menjadi wacana untuk mendelegitimasi kepemimpinan Bapak Listio Sigit Prabowo, Kapolri saat ini. Nah, kepolisian memang memiliki banyak persoalan. Entah itu melibatkan oknum, ataukah itu secara sistematik. Mulai dari maraknya pungli, proses rekrutmen yang tidak transparan, yang diduga masih ada transaksi jual beli di situ, kemudian maraknya oknum kepolisian yang menjadi backup tambang ilegal, mafia hampir di segala sektor. Kemudian banyaknya kasus-kasus masyarakat yang tidak secara serius diurus. Dan ini hampir menimpa mulai dari pusat sampai di tingkatan daerah. Kalau berkaca pada persoalan itu, ya, kita semua mengakui itu sesuatu yang banyak terjadi dan kita rasakan, bahkan kita lihat sendiri peristiwa-peristiwa itu. Tetapi kemudian begini, kalau misalnya upayanya adalah untuk mereformasi, memperbaiki, merestrukturisasi kepolisian, yang niatnya adalah untuk menjadikan polisi lebih profesional, lebih beradab, lebih berintegritas, kita mendukung. Tetapi kami mau menyampaikan begini, bukankah hampir semua sektor itu terjadi? Bukankah hampir semua bidang kasus-kasus serupa juga terjadi? Bukan hanya di lingkungan kepolisian. Hampir semua sektor di pemerintahan hari ini juga terjadi pungli, juga terjadi praktik korupsi, juga terjadi kasus suap menyuap, juga terjadi backing-membacking. Ya, ini fakta. Hampir semua institusi, bukan hanya kepolisian, melakukan hal yang sama. Maka ketika kalau berpikir secara adil, maka seharusnya bukan hanya kepolisian yang harus dilakukan transformasi, reformasi di tubuhnya, tetapi hampir semua institusi. Misalnya bagaimana Pertamina, bagaimana BUMN misalnya, bagaimana pajak, perpajakan, bagaimana institusi pelayanan-pelayanan lainnya misalnya, kesehatan, guru, dan masih banyak pendidikan, sosial, ekonomi. Bukankah itu semua terjadi hal seperti itu? Maka jika berpikir adil, maka Presiden harus melakukan hal secara menyeluruh. Prabowo harus mengeluarkan kebijakan melakukan transformasi reformasi di seluruh bidang pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Jika berpikir adilnya seperti itu, karena kalau berpikir hal-hal timpang, ya entah itu dilakukan oleh oknum atau secara institusi, itu terjadi hampir di semua sektor. Maka kalau kita berpikir mau memperbaiki negara ini, harusnya bukan hanya kepolisian, tetapi harusnya semua institusi negara maupun pemerintah harus dilakukan reformasi. Saya kira kita tidak boleh menutup mata terhadap semua peristiwa ini. Hampir seluruh institusi negara, hampir seluruh, ya, itu terjadi ketimpangan. Entah itu dilakukan oknum ataupun dilakukan secara sistematis. Bagaimana misalnya mafia beras, bagaimana misalnya mafia pangan, mafia sumber daya alam, mafia impor, kan semua
oknumnya ada di dalam institusinya. Maka di momentum ini kami mendukung Bapak Presiden untuk melakukan reformasi di kepolisian. Tetapi institusi lain pun juga harus dilakukan yang sama. Maka kesimpulannya adalah Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia harus mereformasi semua institusi yang ada di negara ini kalau memang betul-betul negara ini mau baik dan rakyatnya sejahtera. Dan yang paling penting adalah institusi pengawasannya bisa dilakukan secara maksimal dan memang betul-betul memiliki integritas dan dedikasi untuk mengabdikan diri kepada negara. Kalau hanya sekedar mengganti orang, maka peristiwa ini juga hanya tinggal menunggu waktu akan tetap terjadi. Jadi itu harapan, semoga Bapak Prabowo Subianto bukan hanya kepolisian yang diperbaiki, tapi seluruh institusi negara juga harus mendapatkan hal yang sama. Harus direformasi, harus ditransformasi ulang, harus diperbaiki ulang, harus ditata ulang biar negara ini bisa berkembang dan maju seperti daerah-daerah lain. Karena negara kita kaya, bangsa kita kaya raya, memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, memiliki tanah yang subur, memiliki hutan yang luar biasa, memiliki air yang cukup. Semua itu adalah modal dasar untuk membuat negara ini menjadi maju. Kalau dikelola oleh orang-orang yang tidak benar, dikelola oleh orang-orang yang tidak memiliki integritas, maka jangan harap negara ini bisa maju seperti negara-negara lain. Problemnya adalah ada di sumber daya manusia. Problemnya adalah ada di oknum-oknum pejabat pelaku pemerintahan. Rakyat hanya menjadi korban dari perilaku pejabat-pejabat yang serakah. Jadi kalau Pak Prabowo mau melakukan transformasi secara keseluruhan, cuma satu solusinya, bentuk tim secara utuh untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat yang ada hampir di semua institusi negara, bukan hanya kepolisian. Terima kasih.